JJ menekankan pentingnya negosiasi langsung dengan klub luar agar pemain diaspora bisa dipanggil. Ia juga mengingatkan agar Kluivert belajar fleksibilitas taktik dari era Sintayong. Coach Justin menyebut Adidas bisa gantikan Erspo sebagai sponsor resmi timnas. Publik antusias, tapi berharap desain jersey tak sekadar template generik. Pelatih timnas putri Satoru Mochizuki ingin diberi waktu lebih untuk bangun fondasi jangka panjang. Ia menegaskan kesuksesan seperti Jepang butuh proses bertahun-tahun, bukan instan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Di tengah ekspektasi besar publik terhadap Timnas Indonesia, muncul pandangan tajam dari Jeng Sokseo alias JJ. Dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Masih Kurang, JJ mengungkap strategi penting agar skuad Garuda tak mudah tersandung saat menghadapi tim-tim kuat dari Timur Tengah. Fokus utamanya bukan sekadar soal taktik, tapi kesiapan logistik, khususnya terkait pemanggilan pemain diaspora. JJ menilai bahwa langkah pertama yang paling krusial adalah negosiasi aktif dengan klub luar negeri tempat pemain Indonesia bermain. Menurut JJ, perbedaan besar antara Indonesia dan negara seperti Arab Saudi atau Qatar adalah ketersediaan pemain. Negara-negara tersebut bisa menghentikan liga domestik demi kepentingan timnas, sedangkan Indonesia masih bergantung pada kebijakan klub luar negeri. Oleh karena itu, komunikasi intensif, bahkan kunjungan langsung ke klub Eropa atau Asia, menjadi hal yang tak bisa ditawar. JJ menegaskan bahwa baik federasi maupun pelatih harus turun langsung demi memastikan pelepasan pemain sesuai jadwal. Ia menyebut bahwa di era Sintayong, negosiasi semacam itu pernah dilakukan meskipun hasilnya tidak selalu sukses. Selain soal logistik pemain, JJ juga menyinggung pentingnya kesiapan taktik dari pelatih Patrick Kluivert. Ia mengakui bahwa Kluivert sudah mengambil langkah awal dengan menjadwalkan laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Dua negara Timur Tengah ini dipilih karena memiliki karakter permainan yang keras dan cepat, mirip dengan lawan yang akan dihadapi Indonesia di babak keempat nanti. JJ menyarankan agar Kluivert belajar dari pendekatan fleksibel yang diterapkan Sintayong selama 5 tahun terakhir. Uji coba harus menjadi sarana tidak hanya untuk membentuk taktik, tetapi juga menguji ketahanan fisik dan mental pemain. Dalam sebuah episode podcast yang membahas bola resmi FIFA, Coach Justin tiba-tiba melontarkan pernyataan yang mencuri perhatian. Ia menyebut bahwa Adidas kemungkinan besar akan menjadi sponsor baru timnas Indonesia, menggantikan Erspo. Meskipun terdengar seperti bocoran yang tidak disengaja, pernyataan ini memicu spekulasi luas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari PSSI ataupun PT Garuda Sepak Bola Indonesia terkait hal tersebut. Namun, publik menilai ucapan Coach Justin sebagai sinyal awal yang patut diperhitungkan. Respon publik terhadap kabar ini cukup positif, bahkan cenderung antusias. Adidas dikenal sebagai brand kelas dunia dengan kualitas aparel yang tidak diragukan. Banyak netizen menyambut baik potensi kerjasama ini karena mereka melihat peluang peningkatan prestise dan profesionalisme di tubuh timnas. Beberapa akun juga menyebut bahwa brand global seperti Adidas mulai melirik Indonesia karena fanbase yang besar dan loyal. Apalagi, tren saat ini menunjukkan bahwa supporter mulai menjauhi produk KW dan lebih memilih produk resmi. Meski demikian, muncul kekhawatiran soal desain jersey jika Adidas benar-benar masuk. Netizen tidak ingin timnas Indonesia hanya mendapat jersey dengan desain template seperti yang diberikan ke negara-negara kecil lainnya. Mereka berharap Adidas mampu memberikan desain eksklusif yang mencerminkan identitas bangsa dan sejarah sepak bola Indonesia. Selama desainnya orisinal dan punya nilai historis, publik tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan soal harga. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas visual dan simbolisme lebih penting dibanding semata-mata soal komersial. Sebagai catatan, Erspo sendiri sempat mencatat rekor penjualan jersey timnas dengan harga di atas Rp1 juta per unit. Bagi Adidas, ini bisa menjadi kesempatan emas untuk masuk dan membangun brand engagement yang kuat. Satoru Mochizuki mengungkapkan kekecewaannya setelah gagal membawa tim lolos ke Piala Asia. Namun, pelatih asal Jepang ini tetap percaya bahwa timnya punya potensi besar untuk berkembang. Ia mulai menangani timnas putri sejak Februari 2024, dan kini kontraknya hanya tersisa 5 bulan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memperpanjang atau mengakhiri kerjasama. Di tengah ketidakpastian itu, Mochizuki mengajukan satu permintaan penting kepada federasi. Permintaan yang diajukan bukan soal gaji atau fasilitas, tapi soal waktu.
Mochizuki berharap diberi kesempatan lebih panjang untuk membangun fondasi yang kuat bagi sepak bola wanita Indonesia. Ia menekankan bahwa membentuk tim nasional yang tangguh tidak bisa dilakukan secara instan. Dalam wawancara usai laga terakhir kualifikasi, ia mengatakan bahwa proses pembangunan harus dilakukan perlahan namun konsisten. Baginya, kontinuitas dan kesabaran adalah kunci utama untuk hasil jangka panjang. Mochizuki lalu mengangkat contoh Jepang, yang ia nilai sebagai model sukses dalam pengembangan sepak bola wanita. Ia mengingatkan bahwa Jepang butuh puluhan tahun untuk bisa mencapai level juara dunia seperti pada 2011. Menurutnya, hal tersebut bisa dijadikan inspirasi untuk Indonesia yang saat ini masih berada dalam tahap awal pembangunan. Ia juga mengisyaratkan bahwa potensi Indonesia sangat besar jika diarahkan dengan sistematis dan serius. Dalam pandangannya, membangun sepak bola wanita bukan proyek instan, tapi perjalanan panjang. Meski gagal di babak kualifikasi, Mochizuki tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tetap berkomitmen untuk memajukan sepak bola wanita Indonesia selama masih diberi kepercayaan. Baginya, ini bukan sekadar proyek kerja, tapi misi pribadi untuk membawa perubahan. Absennya Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia masih jadi misteri yang menyita perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan dibalik tidak dipanggilnya Sang Bae Jangkung dalam beberapa laga penting. Namun kini muncul pengakuan dari Jeng Sok Seo alias JJ yang memberi petunjuk soal kondisi internal yang sebenarnya. Dalam kanal YouTube Masih Kureng, JJ menyampaikan bahwa situasi Elkan bukan semata urusan teknis, melainkan bisa jadi persoalan niat pribadi. Dalam wawancaranya, JJ menyebut bahwa masalah ini sudah jadi rahasia umum di lingkungan internal timnas. Ketika pelatih sudah berganti ke Patrick Kluivert dan Elkan tetap tak dipanggil, ini menunjukkan ada faktor di luar urusan pelatih. Dugaan soal konflik antara Elkan dan PSSI pun ditepis JJ dengan tegas. Ia justru menyoroti momen krusial jelang keberangkatan timnas ke Prancis menghadapi Gini, di mana Elkan dianggap seharusnya bisa hadir karena saat itu sedang tidak terikat pertandingan klub. JJ menekankan, kalau pemain memang niat bela negara, biasanya klub pun akan mengusahakan pelepasan. Fakta bahwa Elkan sedang liburan saat timnas sangat membutuhkan tenaga tambahan juga memicu tanda tanya besar. Apalagi saat itu banyak pemain lain yang sedang cedera atau terkena akumulasi kartu. Menurut JJ, ini bukan hanya soal surat izin dari klub, tapi soal kemauan dan komitmen sang pemain. Ia menyatakan bahwa pemain yang benar-benar ingin bermain untuk timnas pasti akan mencari cara agar bisa bergabung, bahkan saat klub belum mengizinkan secara resmi. Pernyataan JJ ini memperkuat dugaan bahwa absennya Elkan punya dimensi personal yang belum pernah diungkap secara resmi. Meski JJ berhati-hati dalam menyimpulkan apakah Elkan memang menolak panggilan, namun pernyataannya menyiratkan satu hal penting, niat pemain jadi kunci utama. Keputusan PSSI mempertahankan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia kembali menuai sorotan, kali ini datang dari media Korea Selatan Sports Chosun. Media tersebut secara terang-terangan menyindir ketimpangan perlakuan PSSI terhadap Kluivert dibandingkan dengan Sintayong yang sebelumnya sukses membawa fondasi baru bagi Garuda. Dalam laporan tajamnya, mereka menyebut PSSI sangat sabar kepada Kluivert, namun berbeda saat memperlakukan Sin. Padahal, kontribusi Sintayong selama 5 tahun dinilai lebih konkret dalam membangun pondasi timnas dari level usia muda hingga senior. Sports Chosun mengutip pernyataan Presiden PSSI Erick Thohir yang menyatakan bahwa Kluivert akan tetap diberi waktu bahkan jika gagal lolos ke Piala Dunia. Hal ini langsung dibandingkan dengan keputusan mendadak untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong hanya sampai awal 2024. Bahkan, media Korea itu menyebut sikap PSSI bertolak belakang dengan klaim lama yang menyebut bahwa hasil harus menjadi tolok ukur utama pelatih. Konteks ini diperkuat dengan kutipan dari anggota DPR RI Andre Rosiade, yang mengatakan bahwa Kluivert seharusnya dipecat jika gagal di babak keempat. Kritik ini muncul di tengah penampilan timnas Indonesia yang belum sepenuhnya meyakinkan di bawah arahan Kluivert. Meski berhasil membawa skuad melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, keraguan publik tetap tinggi. Banyak penggemar menilai pencapaian ini tak lepas dari fondasi yang sudah dibangun Sintayong sebelumnya. Namun anehnya, justru Kluivert diberi kontrak 2 tahun penuh dengan jaminan kepercayaan jangka panjang, sementara Sintayong harus angkat kaki lebih cepat. Ini menjadi bahan perbandingan yang sengit antara dua era pelatih asing yang menangani timnas. Erick Thohir kembali menunjukkan langkah strategisnya dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. 2 laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait dijadwalkan digelar pada September 2025 di Surabaya. Pemilihan lawan dan lokasi bukan keputusan acak, melainkan bagian dari skenario besar untuk membiasakan skuad Garuda dengan karakteristik tim-tim Timur Tengah.
Erik menyebut bahwa mayoritas lawan di babak selanjutnya berasal dari kawasan itu, sehingga penting bagi para pemain untuk memahami pola permainan mereka. Surabaya dipilih karena iklimnya yang panas, mirip dengan kondisi cuaca di negara-negara Timur Tengah. Hal ini memungkinkan para pemain untuk beradaptasi secara fisik dan mental dengan kondisi ekstrim yang akan dihadapi nanti. Uji coba ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga simulasi atmosfer pertandingan keras dan penuh tekanan. Diperkirakan laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, stadion yang sebelumnya telah sukses menjadi tuan rumah ajang internasional. Uji coba ini menjadi momen krusial bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menguji komposisi pemain yang tepat. Dengan tensi kompetisi yang makin tinggi, pelatih perlu meracik strategi efektif yang bisa menghadapi tim-tim dengan gaya bermain agresif dan kuat secara fisik. Selain itu, laga ini juga penting sebagai ajang evaluasi performa individu maupun kolektif tim. Timnas Indonesia harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap secara fisik, tapi juga mampu menjaga konsistensi taktik dan mental sepanjang turnamen. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, melainkan gladi bersih jelang pertarungan besar. PSSI berharap uji coba melawan Lebanon dan Kuwait bisa membentuk daya tahan mental serta pengalaman kompetitif para pemain.